Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang berjudul Model Pengelolaan Masjid Ulul Albab sebagai Sarana Pendidikan Agama Islam bagi Mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Nah, ini adalah anggota dari kelompok kami. Kemudian di sini ada layout dari yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu ada latar belakang dan rumusan masalah. Yang kedua ada kajian pustaka. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Yang keempat hasil dan pembahasan, serta yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, sekarang kita beranjak ke latar belakang. Seperti yang kita tahu, pada zaman Rasulullah dan para sahabat, masjid memiliki dua fungsi. Yang pertama fungsi keagamaan dan fungsi sosial. Sekarang hampir di setiap lembaga pendidikan, baik tingkat SD, SMP, SMA, hingga Universitas Indonesia, semua telah memiliki bangunan ataupun yang menyerupai masjid sebagai sarana pendidikan agama Islam non-formal. Di kampus Universitas Negeri Semarang sendiri memiliki masjid yang dinamai Masjid Ulul Albab sebagai sarana pendidikan agama Islam bagi mahasiswanya. Namun sayangnya, masih banyak mahasiswa yang memanfaatkan Masjid Ulul Albab sebagai sarana untuk beribadah saja. Sedangkan untuk organisasi ataupun kegiatan lain, mereka lebih memilih menggunakan tempat yang dirasa lebih modern dan kekinian. Nah, dari latar belakang tersebut dapat diperoleh rumusan masalahnya. Yang pertama yaitu bagaimana problem dalam pengelolaan Masjid Ulul Albab sebagai sarana pendidikan agama Islam bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Yang kedua, bagaimana model pengelolaan Masjid Ulul Albab yang tepat sebagai sarana pendidikan agama Islam bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang, dengan tujuan yang ingin diperoleh, yaitu yang pertama, mengetahui problem dalam pengelolaan Masjid Ulul Albab sebagai sarana pendidikan agama Islam bagi mahasiswa Universitas Negeri Semarang, dan juga untuk mengetahui model pengelolaan Masjid Ulul Albab yang tepat. Kemudian kita beralih ke tinjauan pustaka. Nah, di penelitian ini menggunakan dua landasan. Yang pertama landasan konseptual dan yang kedua yaitu landasan teoritis. Di landasan konseptual sendiri ada dua konsep yang dipakai, yaitu yang pertama konsep masjid secara umum dan yang kedua adalah konsep masjid sebagai sarana pendidikan agama Islam. Kemudian untuk teori yang digunakan itu ada dua teori, yang pertama teori manajemen dan teori organisasi. Kemudian kita beralih ke metodologi penelitian. Nah, di metodologi penelitian ini ada 8 poin. Yang pertama ada pendekatan penelitian. Yang digunakan di sini yaitu pendekatan penelitian deskriptif dengan jenis penelitiannya kualitatif, dan fokus penelitian kali ini yaitu model pengelolaan dari Masjid Ulul Albab itu sendiri. Nah, lokasi penelitiannya di Masjid Ulul Albab, yakni di Jalan Taman Siswa nomor 97, Sekaren, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah. Sumber data penelitian digunakan ada dua, yaitu sumber data primer dan sekunder, dengan teknik pengambilan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Kemudian validitas data dilakukan untuk mendapatkan data yang valid. Kemudian setelah data didapatkan, kemudian data dianalisis menggunakan teknik triangulasi data. Nah, sekarang sampailah kita pada hasil dan pembahasan. Pada hasil dan pembahasan kali ini ada 3 poin pokok. Yang pertama, deskriptif umum dari Masjid Ulul Albab itu, kemudian problem pengelolaan dari Masjid Ulul Albab, dan yang ketiga adalah model pengelolaan yang tepat untuk Masjid Ulul Albab. Nah, kita beralih ke yang pertama yaitu deskriptif umum Masjid Ulul Albab. Masjid yang terletak di Jalan Taman Siswa nomor 97, Sekaren, Kecamatan Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah ini dibangun sekitar tahun 1990, 3 tahun setelah dibangunnya UNES, dengan dipimpin oleh takmir masjid yang terdiri dari takmir dosen dan takmir mahasiswa. Masjid Ulul Albab sendiri memiliki sarana prasarana yang meliputi bangunan masjid yang luas dan nyaman. Pengelolaan masjid dikelola oleh takmir masjid yang dibantu oleh pihak luar dalam meningkatkan pendidikan agama Islam di masjid. Nah, ada beberapa kegiatan yang dikelola takmir masjid dan juga ada kegiatan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan organisasi lain. Sekarang pada poin kedua yaitu problem pengelolaan Masjid Ulul Albab. Ternyata di dalam mengelola masih terdapat beberapa permasalahan yang disebabkan oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Nah, beberapa faktor internal adanya problem dalam pengelolaan Masjid Ulul Albab yaitu sebagai berikut. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal permasalahan dalam mengelola Masjid Ulul Albab. Di antaranya sebagai berikut.
masuk pada poin pembahasan yang ketiga, yaitu model pengelolaan yang tepat. Masjidul Albab sendiri telah mengikuti pola pengelolaan pada umumnya, yaitu planning, organizing, actualling, dan controlling. Namun ternyata dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Menurut Takmir Masjidul Albab Bapak Anwar Sutoyo, beliau menyatakan ada beberapa komponen yang mestinya dijaga koordinasinya, yaitu takmir masjid, mahasiswa, masyarakat, dosen agama Islam, dan pihak birokrasi kampus. Nah, model pengelolaan masjid yang tepat adalah model pengelolaan seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Masjidul Albab seharusnya juga mampu menjadi sarana untuk memecahkan persoalan di kalangan warga kampus serta mampu mengusung kesetaraan di kalangan jamaahnya. Karena sumber dana terbesar Masjidul Albab adalah dari infak dari jamaah, maka perlu adanya pengoptimalan usaha yang telah didirikan oleh Masjidul Albab itu sendiri sebagai inventaris sekaligus penunjang perputaran dana pengelolaan. Nah, untuk pengelola Masjidul Albab sendiri, yakni takmir dari Masjidul Albab, seharusnya benar-benar menghambakan dirinya sebagai pelayan rumah Allah. Dalam artian, tidak menggunakan ego pribadi, melainkan benar-benar ikhlas hanya untuk mencari ridho Allah. Dan karena di sini adalah rumah Allah, seharusnya masjid menjadi tempat paling nyaman dan paling aman bagi siapapun. Baik, sekarang kita sampai pada kesimpulan. Dari pembahasan di atas, dapat ditarik beberapa poin kesimpulan, diantaranya yakni sebagai berikut. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video berikutnya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.